I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking might have caught the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang asesmen dalam pendidikan matematika realistik. Dan yang akan kita bahas adalah pengertian asesmen serta asesmen dalam pendidikan matematika realistik tersebut. Yang pertama, pengertian asesmen. Asesmen atau sering pula disebut penilaian merupakan bagian integral atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Asesmen diperlukan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan semua aspek pembelajaran. Misalnya, asesmen diperlukan untuk menentukan keberhasilan belajar seorang siswa dan menentukan skor yang dicapai seseorang, serta keputusan apakah orang tersebut bisa lanjut pada level berikutnya pada jenjang pendidikan tertentu. Selanjutnya adalah teknik asesmen. Ada beberapa teknik dalam asesmen ini. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengamati tingkah laku siswa dalam kegiatan pembelajaran. Guru dapat memperoleh gambaran mengenai sikap dan penguasaan siswa tentang konsep matematika. Gambaran ini diperlukan untuk mendorong siswa bekerja berdasarkan kelebihan-kelebihannya dan mencoba menyadari kelemahannya. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah teknik kombinasi antara bertanya dan observasi. Biasanya dilakukan dengan seorang siswa di suatu tempat yang tenang. Faktor dalam melakukan wawancara adalah melaporkan sesuatu yang diketahui guru mengenai siswa, menerima jawaban siswa tanpa menghakiminya, dan mendorongnya untuk berbicara dan berargumentasi. Yang ketiga adalah tugas dan tes. Tugas dan tes adalah teknik untuk mengetahui informasi tingkat pemahaman siswa tentang matematika yang dapat dilihat dari tugas yang diselesaikannya. Karena itu, tugas dapat dirancang pentahapannya, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Yang keempat ialah asesmen diri. Boleh jadi siswa merupakan penilai terbaik untuk pekerjaannya sendiri. Bila siswa belajar menilai sendiri pekerjaannya, ia akan merasa bertanggung jawab atas kegiatan belajarnya. Bisa dimulai dengan memeriksa apakah pekerjaannya benar atau salah, kemudian dengan menganalisis strategi yang dilakukan siswa lain, dan melihat cara mana yang paling sesuai dengan pemikirannya. Yang kelima ialah menganalisis hasil pekerjaan siswa. Menganalisis hasil pekerjaan siswa juga merupakan salah satu teknik asesmen. Yang termasuk hasil pekerjaan siswa adalah tugas tertulis dan proyek atau produk yang dibuat siswa yang dapat dikumpul dan dievaluasi. Dan yang terpenting dilihat dari pekerjaan siswa adalah sejauh mana siswa memahami tentang matematika. Yang keenam ialah jurnal. Jurnal merupakan teknik yang penting dalam asesmen, karena jurnal bisa mengukur kemampuan komunikasi matematika secara lisan dan tertulis. Cara sederhana untuk melatih siswa terampil berkomunikasi adalah dengan meminta siswa untuk mengutarakan apa yang mereka pahami dan apa yang tidak mereka pahami. Yang ketujuh ialah portofolio. Portofolio merupakan kumpulan pekerjaan yang telah dilakukan oleh siswa. Di dalamnya termasuk tugas, proyek, jurnal, hasil tes, laporan, catatan guru, dan sebagainya. Portofolio merupakan sumber informasi yang lengkap bagi guru mengenai prestasi yang telah dicapai siswa, dan selain itu, portofolio memiliki nilai tambah bagi siswa dalam menilai diri. Selanjutnya ialah asesmen autentik. Asesmen autentik yaitu asesmen yang dilakukan menggunakan beragam sumber dan dilaksanakan pada saat kegiatan belajar berlangsung. Asesmen ini biasanya mengecek pengetahuan dan keterampilan siswa pada saat itu dan penugasan pengetahuan yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran.
Selanjutnya, asesmen dalam PMR. Jadi, dalam PMR itu dia memerlukan metode asesmen yang berbeda disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu filosofis, yang kedua prinsip, dan karakteristik. Filosofis itu sebagai aktivitas manusia yang di dalamnya terdapat proses matematisasi, baik itu secara horizontal maupun vertikal, yaitu diperlukan suatu metode penilaian khusus yang diharapkan mampu mengevaluasi proses dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip, yaitu menemukan kembali, kemudian fenomena didaktis dan pengembangan model sendiri. Jadi, asesmen itu tidak boleh dipandang hanya sekedar tes di akhir saja, tetapi juga mengecek bagaimana siswa itu bekerja dalam kondisi tertentu. Namun harus dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung untuk memberi informasi kepada guru. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik. Yang pertama penggunaan konteks, yang kedua model, yang ketiga kontribusi siswa, yang keempat yaitu interaktivitas, kelima yaitu keterkaitan. Kemudian tujuan asesmen. Tujuan utama dari asesmen yaitu untuk memodelkan pembelajaran yang efektif, memonitor perkembangan kemampuan siswa, dan menginformasikan tindakan yang diperlukan dalam pembelajaran. Sehingga apapun konteks yang dipilih, hendaknya alat asesmen tersebut harus mampu memberikan informasi tentang hasil belajar siswa. Misalnya, kemampuan siswa menjawab pertanyaan atau memecahkan soal yang diberikan, meyakinkan guru bahwa siswa menyelesaikan soal tersebut karena pemahaman, bukan karena hafal rumus atau coba-coba. Contoh soal kontekstual dalam PMR adalah seekor beruang beratnya 500 kg. Berapa banyak anak yang beratnya sama dengan seekor beruang tersebut? Berikut merupakan contoh pekerjaan anak untuk soal beruang kutub. Di sini terdapat 2 solusi atau 2 jawaban dan cara penyelesaian yang berbeda-beda. Nah, untuk jawaban yang pertama anak menjawab 26, sedangkan untuk yang kedua anak kedua menjawab 17. Nah, dalam menilai hasil pekerjaan siswa ini haruslah hati-hati. Kita harus mampu menyelami bagaimana cara berpikir anak. Karena bisa jadi hasil pekerjaan anak yang nampak tidak beraturan justru merefleksikan cara berpikir tingkat tinggi. Maka dalam hal ini penilai harus mengantisipasi berbagai kemungkinan penyelesaian yang mungkin. Oleh karena itu, penting untuk memberi ruangan yang cukup kepada siswa untuk menjelaskan jawabannya. Seperti yang kita lihat di gambar, ada ruangan yang cukup yang digunakan siswa untuk menjelaskan jawabannya. Kemudian coretan-coretan siswa di kertas jawaban tersebut dapat menjadi informasi penting dalam memberikan penilaian. Prinsip-prinsip asesmen. Di sini ada 5 prinsip asesmen. Yang pertama yaitu asesmen ditujukan untuk meningkatkan kualitas belajar dan pengajaran. Jadi, dalam hal ini asesmen digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar dan pengajaran. Asesmen ini dapat juga menentukan keberhasilan belajar siswa. Berhasil atau tidaknya siswa dalam memahami suatu materi itu dapat dilakukan dengan menggunakan asesmen atau penilaian ini. Kemudian prinsip yang kedua yaitu metode asesmen harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan siswa mengungkapkan apa yang mereka ketahui, bukan mengungkapkan apa yang tidak diketahui. Yang ketiga, prinsipnya yaitu harus bersifat operasional, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran matematika. Kemudian yang keempat, yaitu kualitas asesmen tidak ditentukan oleh kemungkinan untuk dapat melakukan scoring secara objektif. Jadi maksudnya di sini yaitu asesmen yang berupa soal esai, maka scoringnya dilakukan secara non-objektif.
yang dimana skor setiap soal atau masing-masing soal itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Hal ini dilihat dari tingkat kesukaran atau banyak sedikitnya unsur yang terdapat dalam jawaban yang dianggap paling benar. Jadi, kualitas asesmen ini tidak dapat dilakukan scoring secara objektif. Kemudian yang terakhir yaitu prinsipnya adalah harus bersifat mudah diterapkan. Jadi asesmen atau penilaian yang dilakukan ini haruslah praktis atau mudah diterapkan. Asesmen dalam PMR adalah asesmen yang didaktis. Artinya di sini penilaian tersebut haruslah berkaitan erat dengan pengajaran dan merupakan bagian praktik pendidikan sehari-hari di kelas. Kemudian tujuan, isi, prosedur, dan alat asesmen bersifat didaktis. Tujuan asesmen bersifat didaktis artinya berusaha mengumpulkan data yang meyakinkan tentang siswa dan proses-proses pembelajarannya guna membuat keputusan-keputusan pendidikan yang khusus. Isi asesmen juga bersifat didaktis, maksudnya ialah isi penilaian tidak hanya khusus atau terbatas pada keterampilan-keterampilan yang mudah dinilai, tetapi beberapa tujuan atau kompetensi yang terdapat dalam kurikulum dan secara mendalam. Kemudian, prosedur asesmen juga bersifat didaktis. Artinya, prosedur yang diterapkan merupakan integrasi pengajaran dan penilaian serta merupakan fase dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, alat asesmen juga haruslah didaktis. Artinya, alat tersebut harus dapat menggambarkan siswa secara lengkap dan utuh, sehingga alat yang digunakan bervariasi sesuai dengan informasi yang diperlukan. Kemudian, alat asesmen yang utama dalam PMR adalah soal atau masalah. Jadi, problem atau masalah ini harus informatif, bisa disertai dengan gambar dan tidak sekedar soal matematika yang dibuat dalam bentuk narasi. Kemudian problem atau masalah dalam PMR harus menggunakan konteks yang dikenal oleh siswa. Konteks ini tidak harus nyata, bisa sesuatu yang fiktif, yang penting bisa dibayangkan oleh siswa. Selanjutnya ada karakteristik soal yang baik. Yang pertama itu seimbang. Seimbang itu maksudnya problem yang harus melibatkan keterampilan tingkat rendah, menengah, dan tinggi, aplikasi maupun murni, menjangkau dari tugas menulis, singkat, hingga masalah praktis pun diperluas. Kemudian ada bermakna dan berguna. Selanjutnya melibatkan lebih dari satu jawaban atau berpikir tingkat tinggi. Kemudian terbuka. Kemudian dia itu harus sesuai dengan tujuan yang dinilai. Dan yang terakhir, menekankan proses. Di sini ada contoh tingkatan soal. Yang pertama, tingkat rendah itu mengarah ke penggunaan kemampuan dasar ataupun perkalian algoritma dan standar. Di sini contohnya ibu membeli 1 kaleng susu kental manis yang harganya itu 8.750.000. Nah, di sini kebetulan uang ibu 10.000. Jadi berapa sisa uang ibu? Maka situ selesaikanlah. 10.000 dikurang 8.750 itu berapakah hasilnya? Nah, kemudian tingkat menengah itu keterhubungan dengan hal lain, butuh input berbeda, strategi beda, dan jawab berbeda. Nah, di sini contohnya ada suatu kaleng tuh yang isinya susu kental manis. Nah, dalam satu kaleng itu bisa menghasilkan, di sini ada 6 gelas. Jadi di sini pertanyaannya ada 139 siswa, perlu berapa kaleng? Nah, maka kamu hitunglah 139 siswa itu memerlukan berapa kaleng. Kemudian di sini ada 3 tingkatan soal dalam PMR. Pertama itu tingkat rendah. Tingkat rendah itu yaitu pengetahuan tentang objek, definisi, dan mengarah pada penggunaan keterampilan dasar. Kemudian di sini ada tingkat menengah, yaitu ditandai dengan adanya tuntutan bagi siswa agar siswa mampu menghubungkan 2 atau lebih konsep maupun prosedur. Dan yang terakhir ada tingkat tinggi. Di sini tingkat tinggi memuat suatu tuntutan yang cukup kompleks seperti berpikir matematis dan penalaran, kemampuan komunikasi, sikap kritis, kreatif,
kemampuan interpretasi, refleksi, generalisasi, dan matematisasi. Sekian penjelasan asesmen dalam pendidikan matematika realistik dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind.